Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 28. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seorang Raja Yimo kini telah muncul di depan jauh dari Lindong. Yang kemudian sosok Raja Yimo itu pun kali ini mengatakan, "Aku adalah Raja Kursi ke-7 dan aku datang ke tempat ini adalah untuk dirimu." Ketika kata-kata itu terdengar, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi sangat jelek. Bahkan seluruh tubuh Lindong kini juga telah menegang. Berdasarkan apa yang diketahui oleh Lindong tentang penjara iblis, yang merupakan perkumpulan para Yimo yang aneh. Di tempat itu sendiri, yang paling menakutkan adalah Yimo-Yimo yang memiliki gelar sebagai Raja Kursi. Misalnya, Raja Kursi ke-10 yang telah muncul di ruang hancur dari guru pelahap saat itu. Kekuatannya diperkirakan melampaui para ahli yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Terlebih lagi, Raja Kursi ke-7 saat ini bahkan tidak lebih lemah daripada Raja Kursi ke-10. Dan ini adalah pertemuan pertama seorang Lindong yang langsung bertatapan muka dengan individu peringkat atas dari penjara iblis. Pada saat itu, kemunculan dari Raja Kursi keempat yang ditemui Lindong di wilayah Swan Timur, dia memang cukup menakutkan. Tapi dia hanyalah tubuh avatar, oleh karena itu tidak banyak menimbulkan ancaman bagi Lindong. Tapi Raja Kursi ke-7 yang telah muncul di hadapan Lindong sekarang adalah tubuh asli. Sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir kini secara perlahan telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Sementara kekuatan Yuan dan juga energi mental di dalam tubuhnya kini telah melonjak, karena Lindong telah bersiap untuk menghadapi serangan dari Raja Kursi ke-7. Sementara Ling Qingsu yang berdiri di samping Lindong hanya memelototi Raja Kursi ke-7 dengan tatapan matanya yang terlihat cukup tajam. Sementara pedang yang ada di tangannya kini juga telah bergetar. Sambil memelototi Raja Kursi ke-7, Lindong secara perlahan mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa penjara iblis akan benar-benar mengirimkan orang penting sepertimu hanya untuk mengejar bocah sepertiku." Raja Kursi ke-7 sambil tertawa dia mengatakan, "Tolong jangan rendah hati. Kau yang saat ini bukanlah bocah lagi. Faktanya, kau adalah salah satu individu dengan peringkat teratas dalam daftar sasaran penjara iblisku. Oleh karenanya, cukup masuk akal bagi orang sepertiku datang ke tempat ini dan mengambil tindakan secara pribadi." Lindong hanya bisa mendengus, lalu dia mengatakan, "Namun, ketika orang penting sepertimu bergerak, hal itu pasti akan menyebabkan keributan yang besar. Apakah kau tidak takut bahwa guru petir yang sudah terbangun akan datang ke tempat ini kemudian memburumu?" Mendengar ucapan Lindong, Raja Kursi ke-7 hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia menjawabnya, "Di masa lalu, guru petir memang telah tertidur di wilayah Swan Utara ini. Karena itu, kita para Yimo jarang berkelana ke tempat ini. Namun sekarang, guru petir telah terbangun dan dia telah meninggalkan wilayah Swan Utara. Jika kita menghabisimu dengan cepat, aku percaya bahwa seharusnya guru petir tidak akan bisa mendeteksiku." Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam, yang kemudian dia mengatakan, "Apakah begitu?" Raja Kursi ke-7 hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengamati sekeliling tempat ini sebelum akhirnya mengatakan, "Lindong, ini bukan tempat yang ideal untuk melakukan pertarungan. Maka dari itu, aku cukup khawatir bahwa diriku akan membawa dirimu untuk melakukan perjalanan dan melakukan pertarungan di tempat lain." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi ke-7 pun melambaikan tangannya, dan ruang yang ada di sekitarnya kini mulai terdistorsi. Setelah itu, 5 Raja Yimo telah muncul, dan hal ini menyebabkan tatapan mata Lindong dipenuhi dengan keterkejutan, karena 5 Raja Yimo itu juga cukup kuat. Terbukti, penjara iblis kali ini telah menghabiskan banyak sumber daya yang besar hanya untuk mengejar Lindong. Setelah kemunculan dari 5 Raja Yimo, sebuah cahaya hitam kini telah melesat keluar dari dalam telapak tangan mereka. Hal itu segera bersilangan di udara yang kemudian membentuk sebuah formasi yang menyelimuti tubuh dari Lindong dan juga Ling Qingsu. Melihat situasi ini, Lindong sangat terkejut. Dia pun buru-buru meraih tangan Ling Qingsu dan akan membawanya mundur sambil berteriak, "Qingsu, mundur!" Namun, tepat ketika Lindong dan juga Ling Qingsu akan melarikan diri, formasi cahaya yang ada di langit
kali ini telah bergetar dan lingkungan sekitar tempat ini sebenarnya telah mulai terdistorsi. 5 Raja Yimo itu pun kemudian berkata dengan serempak, teleportasi diaktifkan. Sebelum akhirnya ruang dimensi yang ada di tempat ini sekarang sudah melengkung. Kemudian formasi itu pun mulai berkilauan di depan 5 Raja Yimo, hingga pada akhirnya Raja Kursi ke-7, Lindong, dan juga Ling Qingsu serta 5 Raja Yimo itu sendiri menghilang dari tempat ini. Yang tersisa hanyalah fluktuasi spasial yang ada di langit, dan ini adalah satu-satunya indikasi bahwa telah terjadi sesuatu di tempat ini sebelumnya. Tiba-tiba saja, duar! Ledakan yang besar pun terjadi tepat ketika menghilangnya 5 Raja Yimo serta Raja Kursi ke-7, Lindong, dan juga Ling Qingsu. Dan ledakan itu berasal dari dalam rumah bambu. Sebelum pada akhirnya rumah bambu di tempat ini hancur berkeping-keping, dan sosok dari Jintan kini telah melompat ke udara. Raut wajahnya terlihat sangat dingin dan juga dipenuhi dengan niat membunuh yang besar ketika Jintan melihat pada ruang terdistorsi yang ada di langit. Detik berikutnya, banyak suara angin berdatangan dan berkumpul di tempat ini. Karena itu adalah ribuan sosok yang merupakan tentara dari Istana Kegelapan. Jintan yang berdiri di udara, dia melihat pada ribuan sosok yang telah berlutut dengan ekspresi dingin dipenuhi dengan kemarahan. Hal itu membuat Jintan segera mengepalkan tangannya, dan sabit suci kegelapan kini telah muncul di tangan Jintan, yang kemudian Jintan pun berteriak dengan amarah, "Kalian semua sungguh tidak berguna. Bagaimana bisa banyak Yimo menyusup ke kota kegelapan tanpa terdeteksi sedikit pun? Apa saja yang kalian lakukan di tempat ini?" Orang-orang dari Istana Kegelapan itu cukup ketakutan karena mereka bisa mendeteksi niat membunuh yang besar dari seorang Jintan. Hal itu membuat raut wajah mereka semua telah berubah menjadi sangat pucat. Detik berikutnya, 2 tetua berjubah hitam tiba-tiba saja langsung muncul sambil berkata, "Kepala istana, tolong tenang dulu. Para Yimo yang telah menyusup ke tempat ini semuanya sangat kuat, dan kebanyakan ahli biasa tidak mampu mendeteksi mereka." Mendengar hal ini, Jintan hanya bisa mengatupkan giginya. Sementara tatapan mata dari Jintan telah berubah menjadi sangat tajam. Dia tidak menyangka bahwa para Yimo akan muncul ke tempat ini ketika dirinya sedang lengah dan kemudian menculik Lindong. Jintan sekarang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan dia berhenti melampiaskan amarah pada bawahannya. Yimo-Yimo itu memang sangat kuat, dan Jintan baru saja menyadari beberapa saat yang lalu. Selain itu, Jintan juga tahu bahwa ini merupakan kelalaian dari dirinya sendiri ketika dia berada di sekitar dari Lindong. Secara tidak sadar Jintan telah menurunkan kewaspadaannya dan menjadi tidak berhati-hati. Hal ini karena dia sudah merasa cukup nyaman di samping kakaknya. Namun Jintan tidak pernah bisa menyangka bahwa apa yang dia lakukan saat ini akan merugikan kakaknya. Kedua tetua berjubah hitam, mereka adalah orang yang cukup berpengalaman, yang kemudian melihat pada fluktuasi spasial sambil mengatakan, "Kepala istana, fluktuasi spasial ini cukup intens. Namun aku percaya bahwa ini seharusnya bukan teleportasi jarak jauh. Bagaimanapun juga, Tuan Lindong itu bukan individu biasa, dan formasi teleportasi jarak jauh pasti akan langsung dihancurkan oleh Tuan Lindong. Oleh karena itu, aku percaya bahwa lokasi dari teleportasi spasial ini harusnya berada di pinggiran kota kegelapan." Mendengar hal ini, Jintan mengepalkan tangannya, yang kemudian dia memberikan perintah, "Sebarkan perintahku saat ini juga. Kirim seluruh pasukan penegak kota dan juga tentara penghakiman kegelapan. Cari di setiap sudut dan juga celah dalam radius 1000 mil dari kota kegelapan ini. Selain itu, jika kalian melihat sebuah fluktuasi yang cukup mengerikan dan juga misterius di lokasi manapun, segera laporkan padaku." Mendengar perintah ini dari Jintan, para ahli dari Istana Kegelapan menjawab dengan serempak, "Baiklah, kepala istana." Detik berikutnya, tubuh mereka semuanya berbalik dan kemudian menyebar. Jintan sekarang melihat sosok yang telah berhamburan tidak terhitung jumlahnya sambil mengepalkan tinju kecilnya. Sementara di antara alis dari Jintan, sebuah simbol kuno yang merupakan simbol kegelapan kini telah muncul.
dan membuat suasana di dalam tempat ini menjadi cukup mengerikan. Jelas Jintan benar-benar marah dengan fakta bahwa Lindong diculik oleh kaum Yimo di dalam kotanya. Setelah Jintan memberikan perintah itu, seluruh kota kegelapan saat ini telah berubah menjadi kacau balau. Cerita kemudian berpindah ke hutan yang lebat. Suara berdengung tiba-tiba saja terdengar di tempat itu, dan langit yang awalnya damai tiba-tiba saja mulai terdistorsi. Segera setelah itu, sebuah cahaya hitam pun muncul di langit, dan beberapa sosok kini juga langsung keluar dari dalam cahaya hitam. Karena itu merupakan kelompok dari 5 Raja Yimo beserta dengan Raja Kursi ke-7, Lindong, dan juga Ling Qingsu. Raja Kursi ke-7 saat ini melihat Lindong dan juga Ling Qingsu sambil tersenyum, lalu dia mengatakan, "Tempat ini lumayan bagus. Aku percaya bahwa kalian berdua akan merasa puas jika kita memilih tempat ini sebagai tempat pemakaman kalian." Kenapa Raja Kursi ke-7 membawa Lindong ke tempat ini untuk melakukan pertarungan? Karena dia sangat menyadari bahwa kota kegelapan merupakan wilayah dari istana kegelapan. Selain itu, Jintan yang saat ini merupakan penguasa dari istana kegelapan, dan dia memiliki batu simbol kegelapan serta sabit suci kegelapan yang sudah dipulihkan. Maka dari itu, Raja Kursi ke-7 tidak akan berani bertindak di dalam kota karena mereka takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Oleh karenanya, Raja Kursi ke-7 langsung memutuskan untuk memindahkan Lindong beserta dengan Ling Qingsu dari kota kegelapan. Dengan melakukan hal ini, mereka bisa memastikan bahwa rencana mereka akan tetap aman. Sementara tatapan mata Lindong saat ini tanpa emosi ketika melihat barisan dari Raja Kursi ke-7 yang cukup menakutkan itu. Karena Raja Kursi ke-7 sendiri kekuatannya setara dengan ahli reinkarnasi yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Sementara 5 Raja Yimo itu, mereka setara dengan tahap reinkarnasi biasa. Melawan barisan seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar menakutkan. Lindong segera menoleh pada Ling Qingsu, kemudian dia berbisik, "Ketika pertarungan ini dimulai, aku akan melakukan yang terbaik untuk memblokir mereka semua. Carilah kesempatan untuk segera melarikan diri dari tempat ini, dan kemudian cari Jintan." Mendengar hal itu, Ling Qingsu hanya melirik pada Lindong. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jangan banyak omong kosong seperti ini. Kesulitan yang kita hadapi sekarang adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kau atasi sendirian. Jika aku pergi, hal itu juga tidak ada gunanya, bahkan jika diriku menemukan Jintan." Mendengar jawaban dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia kali ini melihat bahwa Ling Qingsu masih tetap tenang, seolah-olah tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Sesuatu seperti ini membuat Lindong benar-benar tidak berdaya. Sementara Raja Kursi ke-7 hanya bisa tertawa ketika melihat ke arah Lindong dan juga Ling Qingsu. Kemudian dia mengatakan, "Sepertinya akan ada keributan besar ketika kita melakukan pertarungan. Aku perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi ke-7 tiba-tiba saja mengangkat tangannya. Sebuah ledakan pun langsung terdengar, dan aura iblis yang kaya kini telah mengalir keluar dari dalam tubuh 5 Raja Yimo. Hal ini kemudian berubah menjadi penghalang cahaya iblis yang menyelimuti seluruh hutan ini. Dengan mengeluarkan penghalang cahaya iblis ini, sebenarnya bisa mencegah fluktuasi apapun dari tempat ini untuk bocor keluar sana. Jelas Raja Kursi ke-7 sudah memiliki tekad yang besar untuk membunuh Lindong hari ini. Ketika Raja Kursi ke-7 melihat bahwa pelindung cahaya iblis telah terbentuk sepenuhnya, dia akhirnya tertawa kecil ke arah Lindong sambil menganggukkan kepalanya. Raja Kursi ke-7 pun mengatakan, "Selain leluhur simbol, kau adalah orang pertama yang aku temui yang bisa mengendalikan lebih dari 1 batu simbol. Oleh karenanya, meskipun kau belum berada di tahap reinkarnasi, namun posisimu di daftar sasaran kami tidak lebih rendah jika dibandingkan dengan 8 guru kuno. Namun setelah hari ini, mungkin nama Lindong akan dicoret dari daftar sasaran penjara iblis." Setelah mengatakan hal ini, senyum di raut wajah Raja Kursi ke-7 terlihat lebih berbahaya, dan aura iblis yang ganas kini tampak telah menyelimuti langit, bahkan membuat seluruh hutan di tempat ini terlihat sangat layu. Detik berikutnya,
Jari dari Raja Kursi ketujuh mengetuk ruang kosong yang ada di hadapannya, dan sinar cahaya iblis yang benar-benar kental kini telah keluar dari dalam ujung jarinya, yang kemudian melesat dengan cepat untuk menuju ke arah Lindong. Ketika Lindong melihat serangan dari Raja Kursi ketujuh, niat membunuh yang besar telah terlintas dalam tatapan mata Lindong. Dia pun melambaikan dengan bajunya, dan mayat pemakan langit kini muncul dalam sekejap saja. Hal itu segera mengayunkan pedang hitam besar yang ada di tangannya. Pada akhirnya, pedang besar hitam ini berbenturan dengan sinar cahaya iblis dari Raja Kursi ketujuh. Sebuah percikan api menyebar ke segala arah, dan ruang yang ada di tempat ini pun bergetar dengan hebat. Tidak lama kemudian, mayat pemakan langit terdorong mundur puluhan kaki. Melihat pemandangan ini membuat Lindong cukup tercengang. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya bagi seorang Lindong melihat mayat pemakan langit yang sebenarnya diperkuat oleh guru pelahap telah jatuh ke dalam kerugian. Sementara Raja Kursi ketujuh hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, apakah itu adalah mayat pemakan langit dari guru pelahap? Ini pasti lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, benda seperti itu tidak akan bisa menyelamatkan kalian hari ini." Setelah berkata seperti ini, Raja Kursi ketujuh pun menutup matanya, dan lautan aura iblis yang ada di belakangnya mulai bergejolak. Sebelum akhirnya sebuah tekanan yang sangat menakutkan pun menyebar luas. Jelas Raja Kursi ketujuh akan mengeluarkan gerakan pembunuh untuk segera melenyapkan Lindong dan juga Ling Qingsu. Tekanan aura iblis yang cukup mengerikan telah menyebar luas. Hal itu membuat seluruh tempat ini berubah menjadi gelap gulita. Dan ini adalah pertama kalinya seorang Lindong secara pribadi menyaksikan kekuatan yang cukup mengerikan dari eselon atas penjara iblis. Terlebih lagi, fluktuasi seperti ini benar-benar kuat, yang membuat Lindong merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Lindong hanya bisa menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi serius di raut wajahnya. Dengan kekuatan bertarung Lindong saat ini, sepertinya dia akan bisa mendapatkan keunggulan ketika melawan seseorang di tahap reinkarnasi biasa. Terlebih lagi, jika Lindong mengandalkan dua batu simbolnya, maka dia akan mampu bertarung dengan ahli puncak yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Dan itu adalah dari sudut pandang tertentu yang merupakan batas kekuatan dari Lindong. Namun sayangnya, Raja Kursi ketujuh yang ada di hadapan Lindong saat ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan dia setara dengan seorang reinkarnasi yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Tidak akan mudah bagi seorang Lindong untuk bisa bertahan dari situasi berbahaya seperti ini. Lindong secara perlahan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Raja Kursi ketujuh yang terlihat sangat mengerikan seperti Dewa Iblis. Sebelum pada akhirnya sebuah cahaya yang brutal kini telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Selama ini, Lindong telah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati selama bertahun-tahun. Oleh karenanya, dia telah benar-benar diasah, di mana dirinya tidak akan pernah takut, terlepas dari seberapa kuat lawannya. Oleh karena itu, jika Raja Kursi ketujuh berpikir akan bisa dengan mudah menghabisi Lindong, maka dia adalah orang yang naif. Awan petir yang ada di langit tiba-tiba saja berkumpul, dan hal itu menimbulkan suara gemuruh yang bergema di tempat ini. Tatapan mata dari Lindong sendiri secara bertahap telah berubah menjadi cukup aneh. Satu matanya kini telah berubah menjadi sangat gelap, sementara mata yang satunya lagi telah berubah berwarna putih terang. Di tengah-tengah pemandangan aneh seperti ini, ada sebuah riak energi yang dahsyat tersebar dari dalam tubuh Lindong. Raja Kursi ketujuh melihat Lindong dengan penuh keheranan, lalu dia tersenyum sambil mengatakan, "Aku melihatnya." Ada rasa dingin yang tidak ada habisnya di dalam tubuh Raja Kursi ketujuh ketika dia melihat pemandangan aneh seperti ini. Detik berikutnya, dia menekan jarinya ke udara, dan tiba-tiba saja, beng! Lautan energi iblis yang ada di belakang Raja Kursi ketujuh kini telah berubah menjadi ular piton yang berkepala 9. Hal ini benar-benar sangat besar, seolah-olah
bisa menutupi seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian, ular piton kepala 9 itu pun bergegas maju. Setiap kali melakukan pergerakan, maka ruang udara yang ada di tempat ini pasti meledak. Sementara suara gemuruh petir pun juga semakin intens. Tidak lama kemudian, sebuah petir yang sangat besar kini telah turun dari langit. Hal itu dengan kejam menghantam tubuh ular piton kepala 9. Cahaya petirnya dengan liar menyebar ke seluruh tubuh dari ular piton itu. Meskipun aura iblis di dalam tubuh dari ular piton kini telah menghilang, namun detik berikutnya hal itu muncul kembali dengan aura yang lebih menakutkan. Bahkan aura iblis ini benar-benar telah membuat petir raksasa milik Lindong sebenarnya telah terkikis. Tidak lama kemudian ular piton kepala 9 itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dengan aura iblis yang tidak ada habisnya. Dia pun kembali bergerak dengan cepat menuju ke arah Lindong dan berusaha untuk menggigitnya. Melihat kedatangan dari ular piton kepala 9 yang akan menggigit dirinya, sebuah kilatan cahaya muncul dalam tatapan mata Lindong. Detik berikutnya, dia pun mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan petir besar yang ukurannya puluhan ribu kaki sekali lagi turun dari langit dan berubah menjadi tombak petir raksasa. Lindong mencengkeram tombak petir itu. Kemudian dia berteriak. Setelah itu, tubuh Lindong pun melesat dengan cepat ke arah depan dan memberikan serangan pada mulut raksasa dari ular piton kepala 9. Sebuah cahaya petir yang terang tiba-tiba saja meletus dari dalam mulut ular piton raksasa kepala 9. Sebelum akhirnya ular itu pun meraung ke arah langit. Dan detik berikutnya, puluhan ribu pedang petir kini telah keluar dan menghancurkan bagian dalam dari tubuh ular piton raksasa ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, beng! Tubuh ular piton kepala 9 kini telah meledak dan menimbulkan ledakan yang sangat keras. Aura iblisnya pun tersebar ke segala arah. Dan detik berikutnya, sebuah cahaya petir kini telah melesat keluar dari dalam ledakan itu. Karena sebenarnya ini adalah tubuh Lindong yang terbungkus oleh cahaya petir. Dan Lindong pun segera mendarat di tanah seperti dewa petir. Setelah Lindong menghancurkan piton kepala 9, tangannya pun diarahkan pada raja kursi ketujuh yang ada jauh depan sana. Hal itu dilakukan Lindong sambil mengatakan, "Kekuatan pelahap." Tiba-tiba saja, sebuah cahaya hitam kini telah keluar dari dalam ujung jari Lindong. Setelah itu, 4 pusaran lubang hitam yang besar telah muncul dan membentuk sebuah penjara yang menjebak raja kursi ketujuh. Detik berikutnya, kekuatan pelahap pun berputar dan menimbulkan kekuatan robekan yang kali ini akan berusaha merobek tubuh dari raja kursi ketujuh. Ketika menghadapi serangan dari Lindong seperti ini, raja kursi ketujuh hanya bisa tertawa terbahak-bahak yang kemudian dipenuhi dengan ejekan. Setelah itu, dia pun mengeluarkan aura iblis yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya seperti gelombang Sumarni. Pada akhirnya, beng, 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 beng. Kekuatan robek dari 4 pusaran lubang hitam yang baru saja terbentuk ini telah dihancurkan secara paksa oleh gelombang Sumarni dari aura iblis raja kursi ketujuh. Jelas raja kursi ketujuh ini merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Detik berikutnya raja kursi ketujuh mengepalkan tangannya sambil mengatakan, "Tangan iblis surga yang hebat." Seluruh tempat ini telah berubah menjadi gelap gulita. Kemudian sebuah tangan iblis tiba-tiba saja keluar dari dalam dimensi lain. Dan hal itu mengandung kekuatan pemusnah yang meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Melihat serangan yang sangat mengerikan dari raja kursi ketujuh, Lindong hanya bisa mengepalkan tangannya. Detik berikutnya, lubang hitam raksasa kini telah muncul di hadapan Lindong. Setelah itu, berputar dengan cepat dan langsung menelan tangan iblis yang merupakan serangan raja kursi ketujuh. Pada akhirnya, suara ledakan yang benar-benar intens kini telah muncul di dalam lubang hitam milik Lindong. Seolah-olah ledakan itu bisa mengguncang bumi. Segera setelah itu, lubang hitam milik Lindong kini telah terlihat sangat terdistorsi sebelum akhirnya dar meledak dengan keras. Tubuh dari Lindong dikirim terbang mundur karena gelombang ledakan itu sangat menakutkan.
Segera setelah itu, Lindong bisa merasakan ada darah yang muncul di sudut mulutnya. Serangan dari Raja Kursi ketujuh itu membuat Lindong sadar bahwa hal ini terlalu menakutkan. Meskipun Lindong telah mencoba menggunakan kekuatan pelahap, namun dia masih tidak mampu memblokir serangan Raja Kursi ketujuh. Sementara Raja Kursi ketujuh melihat ke arah Lindong, dia tersenyum sambil mengatakan, "Kau memang seorang yang layak untuk memiliki dua batu simbol yang hebat. Bahkan ahli top yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak akan pernah mampu memblokir seranganku. Dan sebenarnya dirimu benar-benar mampu menangani hal ini." Tatapan mata Lindong masih terlihat sedingin es. Dia tidak berkata-kata yang tidak perlu pada Raja Kursi ketujuh. Detik berikutnya Lindong mengubah segel yang ada di tangannya dan dia menekan tangan itu ke arah tanah sambil mengatakan, "Kitab suci penghancuran besar." Sebuah riak energi yang unik kini telah dibebankan ke arah tanah. Selanjutnya seluruh hutan pegunungan yang ada di tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi tandus dan sejumlah energi besar telah mengalir di bawah tanah dengan cepat, pada akhirnya menuju ke tempat Lindong. Tidak lama kemudian, bung! Pilar cahaya energi yang besarnya puluhan ribu kaki telah benar-benar keluar dari dalam tanah, dan hal ini sebenarnya langsung membungkus tubuh dari Lindong yang telah berdiri di langit. Sejumlah energi yang sangat menakutkan kali ini mengalir masuk ke dalam tubuh Lindong dan membuat tubuhnya tiba-tiba saja membengkak. Setelah itu Lindong pun meraung ke arah langit, di mana raungan ini sendiri bercampur dengan raungan naga kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Sebuah cahaya ungu keemasan kini segera keluar dari dalam tubuh Lindong yang kemudian berubah menjadi 8.000 tato naga ungu emas yang berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Bahkan hal itu membuat tanah yang ada di bawahnya kini telah langsung runtuh akibat tekanan yang sangat menakutkan dari 8.000 tato naga ungu emas. Tatapan mata Lindong melihat kejam ke arah Raja Kursi ketujuh yang masih berdiri di langit. Segera setelah itu, tubuh Lindong pun melesat dengan cepat untuk mendekati Raja Kursi ketujuh yang kemudian Lindong melemparkan tinjuan. 8.000 tato naga ungu emas kini telah menari-nari dan menyebabkan ruang yang ada di tempat ini dalam sekejap saja menjadi meledak. Melawan serangan yang menakutkan dari seorang Lindong, Raja Kursi ketujuh tidak mengambil langkah untuk mundur. Sebaliknya, aura iblis yang cukup kental kini telah mulai melingkari tangannya. Segera setelah itu, dia pun melemparkan pukulan ke arah Lindong dan berbentrokan secara langsung. Pada akhirnya dua tinju yang mengerikan itu pun saling bertabrakan dan membuat ruang kosong yang ada di tempat ini langsung meledak begitu saja. Bahkan retakan telah muncul di tanah yang ada di bawahnya. Sekarang tubuh Lindong dan juga Raja Kursi ketujuh keduanya telah gemetaran. Sementara itu ada sebuah cahaya brutal yang berkilauan dalam tatapan mata mereka berdua. Detik berikutnya Lindong bersama dengan Raja Kursi ketujuh melakukan pertempuran udara dengan cara yang cukup sengit. Tato naga ungu emas kali ini benar-benar bertabrakan dengan aura iblis yang mengerikan dari Raja Kursi ketujuh. Suara gemuruh yang sangat menakutkan juga terdengar di seluruh tempat ini. Dan hal itu terus bergema di langit. Angin-angin kencang serta badai besar telah berputar-putar karena bentrokan dari Lindong dan juga Raja Kursi ketujuh itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh pegunungan tante-tante yang ada di tempat ini langsung runtuh begitu saja. Pertarungan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dan sekarang, tinju dari Lindong sendiri sebenarnya telah ditutupi dengan darah segar. Bahkan sebagian daging di dalam tinjuan Lindong itu telah robek. Dan hal ini memperlihatkan tulang Lindong yang berwarna batu giok. Untungnya, Lindong memiliki tulang naga primal. Jika tidak, kemungkinan dalam bentrokan ini, tulangnya akan langsung dihancurkan menjadi debu. Detik berikutnya Lindong memilih terbang untuk mundur. Sementara tatapan matanya masih melihat tajam ke arah Raja Kursi ketujuh yang pada saat ini ada darah hitam juga telah menetes dari tangan Raja Kursi ketujuh itu. Raut wajah dari Raja Kursi ketujuh sendiri
juga terlihat cukup muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya dia akan terluka ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Senyuman sekali lagi muncul di raut wajah Raja Kursi Ketujuh yang kemudian dia berkata, "Sungguh orang yang luar biasa. Namun ini hanya akan meningkatkan keinginanku untuk membunuhmu secara pribadi." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi Ketujuh pun membuka mulutnya dan dia langsung menelan seluruh lautan energi iblis yang cukup kental di belakangnya. Suara dengungan pun terdengar dan tubuh Raja Kursi Ketujuh kini telah bergetar dengan hebat. Tiba-tiba saja ada sesuatu hitam merembes keluar dari dalam tubuhnya, dan hal ini secara perlahan melilit tubuh dari Raja Kursi Ketujuh itu. Pada akhirnya membentuk armor iblis berwarna hitam dan berdarah yang terlihat cukup menakutkan. Armor ini sendiri ada garis-garis logam tajam dan masing-masing darinya mengeluarkan sensasi yang cukup menakutkan. Ketika kemunculan armor iblis ini, sebuah riak energi yang tidak bisa dijelaskan secara perlahan telah muncul, seolah-olah dunia akan bisa dihancurkan oleh riak energi ini. Melihat adegan seperti itu, pupil mata dari Lindong pun sebenarnya telah menyusut. Sementara Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tersenyum ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, "Lindong, apakah kau tahu benda ini?" Tubuh Lindong sudah menegang, sementara dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan Lindong tidak menjawab perkataan dari Raja Kursi Ketujuh. Sementara sang raja itu sendiri sambil tersenyum ke arah Lindong, dia mengatakan, "Ini adalah armor Kaisar Iblis dan secara pribadi diberikan oleh Kaisar Yimo. Biasanya kita hanya akan menggunakan benda ini ketika kita melakukan pertarungan melawan 8 guru kuno. Namun hari ini aku terpaksa menggunakannya untuk melawan dirimu. Maka dari itu kau tidak perlu menyesal jika kau mati di tanganku hari ini." Mendengar ucapan itu, Lindong secara perlahan mengepalkan tinjunya yang sudah berlumuran darah. Jantung dari Lindong yang awalnya berdebar-debar kini berangsur-angsur telah menjadi tenang. Pertarungan hari ini telah memberikan rasa kematian yang besar terhadap seorang Lindong. Namun Lindong berpikir, terlepas dari siapa pihak yang menjadi lawannya, maka seseorang harus membayar harga yang mahal untuk bisa membunuh Lindong. Lindong pun melebarkan tatapan matanya, dan aura liar serta brutal secara perlahan telah melonjak dari dalam tubuhnya. Aura iblis di tempat ini telah melonjak ketika Raja Kursi Ketujuh berdiri di langit dengan armor Kaisar Iblis yang telah membungkus tubuhnya. Di saat yang sama, sensasi haus darah dan juga brutal secara perlahan menyebar dari dalam tubuh Raja Kursi Ketujuh. Tekanan seperti ini akan membuat banyak orang merasa ketakutan. Sementara tatapan mata Lindong masih melihat tajam ke arah Raja Kursi Ketujuh. Dan tiba-tiba saja Lindong mengeluarkan 8.000 tato naga ungu emas yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Sementara mata dari Lindong kini dengan cepat berubah. Yang satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Detik berikutnya, beng! Tubuh dari Lindong sekali lagi bergerak ke arah depan sambil melambaikan kedua tangannya dan langsung berubah menjadi cakar naga ungu emas raksasa. Sebelum akhirnya hal itu akan menggesek tubuh dari Raja Kursi Ketujuh. Melihat serangan dari Lindong yang sangat menakutkan ini, Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tersenyum dengan penuh ejekan. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak, dan dia akan membiarkan cakar naga raksasa milik Lindong yang bisa meratakan seluruh pegunungan tante-tante dengan mudah kini telah mendarat di tubuhnya. Pada akhirnya, sak! Suara logam yang jernih pun terdengar, dan tubuh Raja Kursi Ketujuh tidak bergerak sama sekali. Faktanya, tidak ada sedikit pun goresan di armor Kaisar Iblisnya. Setelah itu, dia pun tersenyum tipis ke arah Lindong dengan ejekan dan juga cemoohan yang semakin intens dalam tatapan matanya. Akhirnya, Raja Kursi Ketujuh mengulurkan jari yang telah dibalut dengan baju besi hitam, dan dia menekan ke arah ruang kosong. Sebuah cahaya iblis kini telah ditembakkan dari dalam jarinya.
dan kemudian terbang menuju cakar naga milik Lindong. Sebelum akhirnya cakar naga milik Lindong ini yang terbuat dari 8.000 tato naga ungu emas sebenarnya telah tercabik-cabik. Raja kursi ketujuh pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Jika hanya itu yang kau punya." Namun Raja kursi ketujuh tidak melanjutkan kata-katanya karena dia sekarang terkejut melihat sosok dari Lindong bergerak dengan cepat ke arahnya. Salah satu tangan dari Lindong ini telah berubah menjadi warna hitam dan ada cairan petir hitam. Melihat pergerakan dari Lindong itu, semburat kejutan melintas dalam tatapan mata Raja kursi ketujuh yang kemudian dia berkata, "Kau benar-benar mampu mengendalikan kekuatan dari batu simbol sampai sejauh itu." Setelah mengatakan hal ini, Raja kursi ketujuh mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke arah depan. Pada akhirnya, diar! Tangan hitam milik Lindong kini langsung berbenturan dengan tinju iblis dari Raja kursi ketujuh yang sudah dilindungi dengan armor Kaisar Iblis. Dalam sekejap saja ruang yang ada di tempat ini runtuh dan aura iblis pun berhamburan sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong sekali lagi dipaksa untuk mundur. Namun ketika tubuh Lindong terdorong mundur ini, tiba-tiba saja dia mengayunkan lengan bajunya dan sebuah tablet raksasa dalam sekejap saja muncul dengan memancarkan riak energi kuno dari dalamnya. Ketika melihat hal ini, Raja kursi ketujuh pun terkejut yang kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya itu adalah tablet kesunyian besar. Lindong, aku tidak pernah menyangka bahwa harta suci seperti ini juga menjadi milikmu. Namun sayangnya, tablet kesunyian besar ini belum pulih sepenuhnya. Jika tidak, kemungkinan diriku akan mendapatkan masalah hari ini." Suara dengungan pun terdengar. Tiba-tiba saja tablet kesunyian besar telah membawa cahaya yang cukup mengerikan dan dengan kejam akan menabrak tubuh Raja kursi ketujuh. Sementara itu, ada formasi cahaya kuno yang telah terbentuk di bawah tablet ini. Tapi Lindong tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah dia mengeluarkan tablet kesunyian besar, sekali lagi Lindong menjentikan jarinya dan warna-warna pelangi kini telah muncul yang kemudian berubah menjadi istana surgawi misterius. Istana itu sendiri telah bergetar sebelum akhirnya menembakkan harta-harta suci dari dalamnya dan menyembur ke arah Raja kursi ketujuh. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Raja kursi ketujuh sekali lagi dibuat terkejut. Namun dia malah tertawa lalu mengatakan, "Sebenarnya itu adalah istana surgawi misterius. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau ini sebenarnya memiliki 2 dari 10 harta suci teratas di peringkat harta surgawi kuno. Kau memang memiliki teknik yang tidak terhitung jumlahnya, namun mereka semua tidak berguna bagiku." Setelah berkata seperti ini, Raja kursi ketujuh pun tersenyum. Sebuah kilatan dingin telah muncul dalam tatapan matanya. Dia pada saat ini langsung mengangkat tangannya dan memblokir serangan dari tablet kesunyian besar. Detik berikutnya, Raja kursi ketujuh juga langsung mengayunkan kakinya dan memberikan tendangan ke arah harta-harta suci yang bergegas ke arahnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, harta-harta suci yang tidak terhitung jumlahnya kini telah hancur menjadi debu akibat kekuatan luar biasa dari Raja kursi ketujuh. Kali ini, Raja kursi ketujuh pun tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Detik berikutnya, dia pun melesatkan tinjuan-tinjuan yang cukup berat dan menghujani tablet kesunyian besar. Pada akhirnya, membuat tablet kesunyian besar kini telah terdorong mundur terus-menerus. Di sisi lain, harta-harta suci dari istana surgawi misterius kini juga telah sepenuhnya diblokir oleh Raja kursi ketujuh. Karena Raja Yimo itu yang telah menggunakan armor iblis memang benar-benar kuat dan hampir menentang logika. Tatapan mata Lindong kini telah berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat Raja kursi ketujuh berhasil memblokir serangan dari tablet kesunyian besar dan juga istana surgawi misterius. Segera setelah itu, Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Dia pun secara perlahan menutup matanya dan detik berikutnya sebuah garis telah muncul di antara alis dari Lindong. Sebelum akhirnya garis itu pun mulai terbelah. Tiba-tiba saja mata simbol leluhur kini telah muncul di dahi Lindong. Melihat adegan ini, Raja kursi ketujuh pun segera berteriak. Sebenarnya itu adalah mata simbol leluhur. Hal ini membuat Raja kursi ketujuh benar-benar sangat terkejut dengan apa yang dikeluarkan oleh Lindong.
Aura di sekitar tubuh Lindong ini telah ditarik dengan cepat, dan mata simbol leluhur yang ada di antara alisnya telah menjadi semakin cemerlang. Detik berikutnya, Lindong pun membuka kedua matanya yang telah tertutup rapat. Dan kali ini, cahaya di dalam mata simbol leluhur telah berubah menjadi sangat terang. Tidak lama kemudian, sebuah sinar cahaya yang telah terbentuk dengan cahaya hitam dan juga cahaya petir kini tiba-tiba saja melesat ke arah depan. Cahaya misterius ini tanpa ditutupi oleh simbol kuno kecil yang tidak terhitung jumlahnya, dan ada fluktuasi yang sangat menakutkan terpancar dari serangan cahaya yang dikeluarkan Lindong menggunakan mata simbol leluhurnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tembakan cahaya milik Lindong ini langsung mengenai dada dari Raja Kursi ke-7. Pada akhirnya, buang! Sebuah cahaya terang yang sangat menyilaukan mata bersama dengan gelombang serangan energi yang benar-benar dahsyat kini telah menyelimuti seluruh tubuh dari Raja Kursi ke-7. Tidak lama kemudian, cahaya menyilaukan itu secara bertahap mereda. Namun Raja Kursi ke-7 masih berdiri tegak di langit, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda dari tubuhnya, karena sebenarnya armor Kaisar Iblis miliknya kini telah mengalami keretakan, dan hal itu benar-benar terlihat dengan jelas di dada dari armor Kaisar Iblis milik Raja Kursi ke-7. Ketika Lindong melihat adegan ini, ekspresi di raut wajahnya telah berubah. Dia tidak pernah bisa menyangka, bahkan setelah Lindong mengaktifkan mata simbol leluhur, dia masih tidak mampu meninggalkan celah yang begitu mendalam pada armor Kaisar Iblis. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa apa yang disebut dengan armor Kaisar Iblis adalah sesuatu yang benar-benar menakutkan. Sementara Raja Kursi ke-7 kini menundukkan kepalanya untuk melihat sebuah celah yang ada di dadanya. Detik berikutnya, ekspresi dari Raja Kursi ke-7 telah berubah menjadi sangat suram. Jelas dia sangat marah dengan fakta bahwa Lindong telah merusak armor Kaisar Iblisnya. Bagaimanapun juga, benda ini adalah pemberian dari Kaisar Yimo. Setiap kerusakan yang terjadi padanya adalah sebuah penghinaan. Senyum di raut wajah Raja Kursi ke-7 kini telah benar-benar menghilang. Dia menatap Lindong dengan tajam lalu mengatakan, "Apakah kau sudah bersenang-senang kali ini?" Setelah mengatakan hal itu, Raja Kursi ke-7 pun mengambil langkah maju. Dalam sekejap saja, tubuhnya telah muncul di depan Lindong, seolah-olah dia melakukan teleportasi. Detik berikutnya, Raja Kursi ke-7 pun membalikkan tangannya dan dengan marah akan memberikan serangan pada Lindong. Lindong yang tidak tinggal diam, dia mengeluarkan 8.000 tato naga ungu emas yang kemudian berubah menjadi naga ungu emas raksasa yang bertabrakan dengan Raja Kursi ke-7. Namun ketika tabrakan ini terjadi, cahaya ungu emas milik Lindong dan juga naga ungu emas kini telah benar-benar terkoyak oleh serangan mengerikan dari Raja Kursi ke-7. Sementara Lindong mengambil kesempatan ini untuk mengambil langkah mundur. Namun gelombang serangan kuat dari Raja Kursi ke-7 itu memiliki kekuatan erosi, dan hal ini membuat tubuh Lindong pada akhirnya bergetar sambil memuntahkan darah. Ketika melihat tubuh dari Lindong telah terdorong mundur, tiba-tiba saja Raja Kursi ke-7 mengeluarkan serangan yang lainnya dengan aura yang membunuh meletus dalam tatapan matanya, dan dia tidak ingin memperpanjang pertarungan hari ini. Tubuh dari Raja Kursi ke-7 sekali lagi bergerak dengan sangat cepat, yang kemudian dia mengayunkan tinju iblisnya ke arah Lindong. Pada akhirnya, beng 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 beng, Lindong dan juga Raja Kursi ke-7 kini telah sekali lagi melakukan bentrokan di langit dengan cukup keras. Namun saat ini Lindong sebenarnya telah terjatuh ke dalam kerugian. Bagaimanapun juga, armor Kaisar Iblis yang telah membungkus tubuh dari Raja Kursi ke-7 itu memang sangat kuat. Faktanya, berbagai serangan dahsyat yang dikeluarkan Lindong tidak memberikan banyak kerusakan pada armor itu. Di sisi lain, Lindong telah menjadi orang yang dirugikan di dalam pertarungan ini. Jika dia tidak memiliki tulang naga primal, kemungkinan Lindong hanya akan terluka parah. Namun saat ini, sebenarnya kondisi dari Lindong sendiri juga cukup buruk. Di dalam pertarungan melawan Raja Kursi ke-7 ini, Lindong bisa merasakan sebuah darah telah menyembur keluar dari dalam mulutnya. Sementara tatapan mata Lindong kali ini telah berubah menjadi sangat brutal. Dan Raja Kursi ke-7 hanya bisa melihat Lindong yang masih berdiri,
meskipun sudah mengeluarkan serangan ganas untuk menghajar bocah itu. Hal ini tanpa sadar membuat Raja Kursi Ketujuh hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya dia berkomentar. Ada begitu banyak harta di dalam tubuhmu. Jika tubuh fisikmu ditingkatkan sedikit lebih jauh, kemungkinan kau akan sebanding dengan guru kekacauan. Namun sayangnya, aku tidak tertarik untuk membiarkan musuh dengan potensi besar sepertimu terus hidup di dunia ini. Keinginan membunuh yang besar kini semakin mendalam di tatapan mata Raja Kursi Ketujuh. Namun ketika tubuhnya hendak melakukan serangan kembali, tiba-tiba saja sebuah pedang tajam mengenai punggung dari Raja Kursi Ketujuh. Meskipun serangan pedang ini cukup kuat, namun hal itu tidak bisa menyakiti tubuhnya. Dan Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tersenyum acuh tidak acuh. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan dengan paksa menghancurkan cahaya pedang ini. Karena itu sebenarnya adalah serangan dari Ling Qingsu. Setelah menghancurkan serangan pedang dari Ling Qingsu, Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tertawa kemudian mengejek. Hanya dengan kekuatan kecil seperti ini. Namun tiba-tiba saja, sebelum Raja Kursi Ketujuh menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sosok dari Ling Qingsu telah muncul di hadapannya. Kemudian Ling Qingsu melakukan tusukan dengan cepat ke arahnya, dan hal ini menyasar pada lubang dari armor Kaisar Iblis yang telah ditinggalkan Li Dong sebelumnya. Hal ini membuat Raja Kursi Ketujuh langsung mengatakan, "Kau benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri." Raja Kursi Ketujuh melihat pedang panjang dari Ling Qingsu telah tertutupi oleh lapisan cahaya misterius, membuat tatapan mata dari Raja Kursi Ketujuh tiba-tiba saja menyusut. Dia baru saja akan mengambil langkah mundur, namun pedang milik Ling Qingsu itu sebenarnya telah menembus celah di armor Kaisar Iblis miliknya dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, krak! Armor Kaisar Iblis yang benar-benar kuat dan bisa menahan serangan habis-habisan dari seorang yang telah melewati satu kesengsaraan inkarnasi, pada akhirnya bisa ditembus setengah inci oleh pedang milik Ling Qingsu. Darah hitam pun kini telah menetes dari ujung pedang panjang itu. Rasa sakit yang luar biasa terpancar di dada Raja Kursi Ketujuh. Hal ini membuat ekspresinya berubah drastis yang kemudian dia berteriak, "Beraninya kau!" Setelah itu, Raja Kursi Ketujuh pun melemparkan pukulan pada tubuh Ling Qingsu. Dalam sekejap saja, tubuh Ling Qingsu pun dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah yang membuat kerudung di wajahnya kini telah berubah menjadi merah. Dengan kilatan yang cukup menakutkan, Raja Kursi Ketujuh melihat ke arah Ling Qingsu yang telah dikirim terbang olehnya. Niat membunuh yang besar kini telah melonjak dalam tatapan mata itu, dan Raja Kursi Ketujuh pun mempalkan tinju. Sebuah aura iblis yang kental kini telah berkumpul di tinjunya, yang akhirnya hal itu dilemparkan dan dengan kejam akan menabrak tubuh Ling Qingsu. Ketika melihat serangan dari Raja Kursi Ketujuh, Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibirnya sendiri, dan dia mencengkeram erat pedang panjang yang ada di tangannya serta berusaha untuk melawan serangan itu. Tapi sebelum Ling Qingsu bergerak, tiba-tiba saja sosok dari Li Dong kini dalam sekejap saja muncul di hadapan Ling Qingsu seperti hantu. Selanjutnya, Li Dong mengeluarkan tato naga ungu emas yang berubah menjadi tinjuan dan dengan paksa menghantam semburan aura iblis dari Raja Kursi Ketujuh. Benturan kekuatan ini membuat Li Dong sekali lagi memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara lengan tangan dari Li Dong kini telah terpelintir dan rasa sakit yang luar biasa terpancar dari lengannya ini. Hal itu membuat keringat dingin pun keluar di dahi dari Li Dong. Sementara Ling Qingsu, dia sangat terkejut lalu berteriak, "Li Dong!" Ketika melihat pemandangan seperti ini, Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Sungguh adegan yang cukup menyentuh. Karena kau ingin melindunginya, maka aku akan membunuhnya tepat di depan matamu." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Raja Kursi Ketujuh pun menghilang dengan cara yang cukup aneh. Sementara Li Dong, ekspresinya telah berubah drastis, lalu dia berteriak, "Qingsu, hati-hati!" Detik berikutnya, Li Dong pun buru-buru meraih tangan dari Ling Qingsu dan membawanya ke dalam pelukannya.
Namun tiba-tiba saja Raja Kursi Ketujuh kini telah muncul di belakangnya. Dengan tawa yang terdengar berbahaya, Raja Kursi Ketujuh melemparkan serangan telapak tangan yang dipenuhi dengan aura iblis. Dan tanpa ampun, kali ini telah mendarat di punggung dari Lindong. Pada akhirnya, bliar! Lindong sekali lagi memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Hal itu membuat tubuh dari Lindong dan juga Ling Qingsu sekali lagi terlempar dan mendarat di dalam hutan pegunungan. Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya dia sekali lagi mengangkat tangannya dan aliran aura iblis kini telah terbentuk yang kemudian melesat menuju ke arah Lindong dan juga Ling Qingsu dengan kecepatan kilat. Di dalam hutan pegunungan sendiri, Lindong masih melindungi tubuh dari Ling Qingsu dengan cara memeluknya. Pada saat ini, tubuh Lindong berusaha menahan serangan-serangan bercahaya yang telah dilemparkan Raja Kursi Ketujuh. Dan Lindong benar-benar menggunakan punggungnya sendiri untuk memblokir serangan itu habis-habisan. Lindong ingin memastikan bahwa Ling Qingsu yang berada di pelukannya tidak menderita luka sedikit pun. Rentetan serangan dari Raja Kursi Ketujuh itu menyebabkan tanah yang ada di tempat ini pun retak. Dan detik berikutnya, Lindong bersama dengan Ling Qingsu kini telah sekali lagi terlempar dan berguling-guling ke arah samping. Daging di punggung Lindong pada saat ini benar-benar berantakan. Hal itu membuat Lindong merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya pun gemetar dengan hebat. Sementara darah telah muncul di sudut mulut dari Lindong. Hal ini membuat Lindong menghirup nafas dalam-dalam sambil mengatakan, Raja Yimo itu jabingan yang terkutuk. Sementara tatapan mata Ling Qingsu kini telah melihat wajah dari Lindong dari jarak yang sangat dekat. Hal itu membuat Ling Qingsu mengatupkan giginya ketika dia melihat darah yang ada di wajah Lindong. Membuat Ling Qingsu merasa cukup sedih. Tanpa sadar, dia telah menggigit bibirnya sendiri. Tatapan mata Ling Qingsu yang biasanya dingin kini telah berubah menjadi sangat lembut. Dan bahkan hati Ling Qingsu cukup kacau. Sambil menatap Lindong yang sudah menyedihkan, Ling Qingsu pun bertanya, Lindong, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku? Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia berbisik, jika aku tidak bisa melindungi seorang wanita yang kucintai, bagaimana diriku bisa disebut sebagai seorang pria? Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata Ling Qingsu pun terlihat sedikit linglung. Yang kemudian dia mengatakan, kau benar-benar bodoh. Segera setelah itu, air mata kini telah muncul dan membasahi pipi dari Ling Qingsu. Dia pun menggunakan tangannya yang halus untuk membelai wajah dari Lindong dan menyekat darah yang ada di sudut mulut dari Lindong. Hal ini dilakukan oleh Ling Qingsu dengan senyuman yang cukup mempesona. Yang kemudian Ling Qingsu pun mengatakan, Lindong, tiba-tiba saja aku benar-benar ingin mengajarimu seni penginderaan zenit. Apakah kau sudah siap? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ling Qingsu akan benar-benar mengajari Lindong seni penginderaan zenit dalam kondisi genting seperti ini? Kiu-kiu, mbok jeru, mbok jeru, mbok jeru. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.